Di lapangan kami masih menemukan di seluruh Indonesia maraknya praktek pemberian komisi atas proyek-proyek pembangunan, praktek suap pada proses perizinan, pengaturan proses pengadaan barang dan jasa, bahkan dimulai sejak proses perencanaan hingga jual beli jabatan. Kami temui oknum-oknum sebagai backing di sektor pengelolaan sumber daya alam seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan. Oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi selama ini belum optimal dengan permasalahan utama pada implementasi. Calon presiden dan wakil presiden yang kami hormati, KPK dibentuk dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2019. KPK tentu bekerja bersama aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Dari aspek penindakan, secara spesifik dinyatakan bahwa sasaran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, secara garis besar tugas dan wewenang daripada Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari upaya pencegahan, pengadministrasian dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, penerimaan laporan dan penetapan gratifikasi, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dan partisipasi masyarakat, monitoring atas sistem penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dengan instansi pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta kementerian lembaga yang melaksanakan pelayanan publik, bidang penindakan, kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, koordinasi dan supervisi dengan instansi aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hambatan penting yang menurut kami dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat dari Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Kami percaya ketika terpilih nanti, Presiden akan menjadi panglima pemberantasan korupsi, yang akan memimpin para pembantunya yang akan mengkoordinasikan partai politik baik dari koalisi pendukung maupun partai politik lainnya untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus ada pada semua ruang dan waktu. Pemberantasan korupsi tidak hanya ada pada saat ada kepentingannya. Beberapa hal yang kami minta untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama, penguatan instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Undang-Undang 28 tahun 1999 yang menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Namun tidak menyebutkan, undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi yang tegas selain sanksi administrasi untuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Akibatnya saat ini, kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10.000 dari 371.000 penyelenggara negara. Pemeriksaan LHKPN dan kasus korupsi menunjukkan bahwa LHKPN hanya dianggap administratif dan tidak ada sanksi bagi LHKPN yang tidak mencantumkan seluruh harta. Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar, LHKPN-nya tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan publik lainnya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta komitmen nyata dari calon presiden dan calon wakil presiden ketika nanti terpilih untuk menguatkan peran LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik kepada pembantu presiden atau pimpinan instansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap. Demikian juga pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan ada harta yang disembunyikan. Kami mohon agar presiden dan calon presiden terpilih nantinya menjadikan LHKPN dan hasil pemeriksaan LHKPN sebagai salah satu kriteria bagi promosi pengangkatan seseorang dalam jabatan publik. KPK siap menyampaikan hasil pemeriksaan LHKPN
pada Presiden untuk ditindaklanjuti. Berikutnya, koordinasi dan supervisi. Koordinasi dan supervisi menjadi dua dari tugas utama yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 2019 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ingin kami sampaikan pada forum ini, kewenangan yang diberikan undang-undang pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai koordinator dan supervisor penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi tidak dan atau belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun telah memiliki pijakan aturan, regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut. Berikutnya, penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas akan dipilih melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 19 2019. Presiden memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan para kandidat calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depannya. Kami minta agar Presiden berkomitmen untuk memilih dan menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon, termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Pilihan Presiden atas kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang cakap, berintegritas, teruji, ini akan menunjukkan komitmen perkuatan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Perbaikan yang terakhir, perbaikan komunikasi dalam kerangka penegakan hukum sebagaimana kami sebutkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi membutuhkan juga peran Presiden dan Wakil Presiden. Komunikasi yang lebih efektif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia harusnya dapat difasilitasi oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, masih disertakan lagi pantun yang barangkali bisa lebih merilekskan suasana. Burung cendrawasih berkacamata, burung tesia memakai dasi. Terima kasih kepada semua peserta. Semoga Indonesia bebas dari korupsi. Belum cukup sampai di sini pemaparan ini, kami akan minta rekan kami, Bapak Nurul Gufron, untuk melanjutkan pemaparannya. Lebih kurangnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.